Hey everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ngomong-ngomong, banyak juga nih yang request season 3 dari film Cars. I feel you lur, soalnya nuansa nostalgianya kerasa banget kan pasti ketika nonton film ini. Masih diproduksi oleh Pixar Animation, di season 3 ini Cars 3 bercerita tentang reputasi McQueen yang mulai tersaingi oleh kemunculan pembalap-pembalap muda. Yowes, Mbak Yeni juga nggak suka yang kelamaan, jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! My best friend, Lightning McQueen, needs quiet. Perfect quiet! McQueen kini telah menjadi legenda balap Piston Cup karena telah memenangkan pertandingan sebanyak 7 kali musim. Hingga sekarang, tiap akan bertanding, McQueen selalu menenangkan diri terlebih dahulu di tempat andalannya. Dalam healingnya, seringkali McQueen teringat akan Hudson. Dan di perlombanya kali ini, McQueen benar-benar mempersembahkan kemenangannya untuk Hudson. Persaingan McQueen dengan para sahabat contohnya Bobby dan Cole hanya tampak saat di sirkuit saja. Karena setelah keluar dari arena balap, mereka terlihat sangat akrab dan suka bercanda. Namun di putaran terakhir menuju finish, 3 mobil yang dipimpin oleh McQueen tiba-tiba didahului oleh Jackson Stroll mobil pemula. Dan akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Jackson. Jackson sendiri adalah mobil balap generasi baru dengan teknologi yang sangat kekinian. Namun kelihatannya dia memiliki karakter yang tidak baik karena sering melakukan pencitraan. Buktinya nih, saat dia diucapin selamat sama McQueen, Jackson sombong sekali. Berbeda saat dia didekati oleh para reporter. You have no idea what a pleasure it is for me to finally beat you. Hang on, did you say meet or beat? Storm, can we get some pictures? Yeah, come on, let's get a picture. I love this guy. Masih ingat dengan Chick mantan pesaing McQueen? Yaps, betul yang hijau itu. Dia kini memiliki acara semacam podcast yang diberi nama Chick Picks. Dan karena kekalahan McQueen menjadi berita yang sangat hangat, Chick memanggil Natalia Certain, ahli analisis. Dalam wawancaranya, Chick banyak bertanya tentang seperti apakah performa Jackson yang berhasil mengalahkan McQueen. Dan jawaban Natalie tak sengaja menjatuhkan semangat para mobil generasi lama karena dia terus memuji kecanggihan para mobil generasi baru. Storm are taking advantage. The racing world is changing. Part of the next generation of high-tech racers, unlike the veterans of yore. Di perlombaan selanjutnya, 6 mobil pemula masuk ke dalam pertandingan untuk menggantikan mobil lama yang dipecat dari sponsornya. Musim itu, Cole juga memutuskan pensiun karena merasa ini adalah waktunya. Jelas, perkataan Cole membuat McQueen sedih karena dia kehilangan sahabat baiknya di arena pertandingan. We had some good times together. Kini, hampir setiap minggunya pembalap lama memilih untuk pensiun. Perlombaan bukanlah ajang yang mengasyikkan lagi bagi McQueen, karena teman-teman seperjuangannya mulai berkurang. Bahkan saat McQueen yang kesepian akan menemui Bobby, dia kembali sedih karena ternyata teman baiknya juga telah tergantikan dengan mobil baru. Bobby, do you know what's happening with Brick? Bobby. Name's Danny, bro. Hey, champ, where'd all your friends go? Di pertandingan kali ini, McQueen mengalami kecelakaan yang sama parahnya dengan Hudson karena dia mengepus semua tenaganya untuk mendahului mobil baru. No! Pasca kecelakaan tersebut, McQueen selama 4 bulan hanya berdiam diri di kota Radiator Springs. Sementara di luar, media mulai heboh karena McQueen tak kunjung comeback padahal pertandingan musim selanjutnya akan diadakan dalam waktu yang dekat. Dia yang sedang dirindukan sekarang lebih sering bernostalgia sendiri. McQueen lagi-lagi teringat akan Hudson. Dalam kondisinya yang seperti ini, dia juga merasa khawatir jika dirinya memiliki nasib yang sama seperti Hudson. Your history moved right on to the next rookie standing in line.
Untungnya saat McQueen sedang netting-nettingnya, Sally datang mensupport. Akhirnya dengan datangnya Sally ke sana, McQueen pikirannya tergugah dan memutuskan untuk bangkit kembali serta ingin meraih kejuaraan Piston Cup musim ini. Setelah menghubungi Rusty Dusty penyeponsornya, McQueen yang sudah didesain ulang oleh rekannya pergi menuju pusat balap Rush East. Walaupun 4 bulan tak ada kabar, McQueen tetap menjadi idola. Buktinya saat dia sampai di Rush East, kedatangannya langsung disambut oleh para reporter. Dalam gedung, McQueen merasa senang melihat nomor dirinya terpampang nyata dijadikan monumen. Namun seketika dia sedih karena mendengar perkataan Rusty Dusty yang mengatakan telah menjual Rush East kepada Sterling. Dan lagi-lagi McQueen kehilangan sosok mobil yang berpengaruh dalam hidupnya. Oh ya, alasan Rush East dijual adalah karena Rusty Dusty ingin memberikan kebutuhan yang tak bisa mereka fasilitasi kepada McQueen. Next, McQueen berkenalan dengan Sterling, penyponsor barunya yang katanya nih juga fans beratnya. Di sana, McQueen sedikit lega karena Sterling memasang foto Hudson sebagai monumen bahwa dia adalah mentor terbaik McQueen. Sterling mengganti tampilan McQueen seperti mobil kekinian. Di gedung yang dipenuhi alat serba canggih ini, McQueen diperkenalkan dengan keras sebagai pelatih barunya. Hari demi hari McQueen berlatih bersama Crash, namun dia belum menemukan titik kenyamanan. Hari berikutnya, McQueen mencoba latihan balapan menggunakan simulator. Namun karena dia gaptek, akhirnya McQueen terjatuh dan membuat monitor di sana rusak. It's off of me! Ow! Turn it off! Turn it off! Get these things! You have crashed. Selesai berdebat panjang dengan Crash pasca kejadian tadi, Sterling kemudian memanggil McQueen untuk berbicara empat mata. Sterling berterus terang jika dia tak sepenuhnya mendukung McQueen mengikuti perlombaan karena dia sudah terlalu tua. Dia lebih menyarankan McQueen menjadi brand ambassador produk yang menjual semua barang tentangnya. Namun, McQueen menolak karena dia masih sangat ingin balapan. Akhirnya, setelah McQueen terus memohon, Sterling meng-ACC McQueen untuk mengikuti perlombaan 1 kali lagi. Dengan kesepakatan di mana jika McQueen menang, dia berhak memutuskan sendiri kapan dirinya akan pensiun. Namun jika dia kalah, McQueen akan mengikuti permintaan Sterling untuk menjadi brand ambassador. Setelah kesepakatan itu disetujui, Crash menyuruh McQueen melakukan treadmill. Namun dia tak mau dan akhirnya Crash menyambungkan Hamilton atau teleponnya untuk mendeteksi kecepatan laju McQueen kepada dirinya. Tapi saat McQueen sedang berlari, lagi-lagi Hamilton berada di luar jangkauan. Dan masalahnya adalah karena Crash tak bisa mengimbangi larinya McQueen. Akhirnya bukannya latihan hari ini, McQueen malah sibuk mengajari Crash berlari di atas pasir. On sand, you gotta ease into your start so your tires can grab, okay? Okay. Out of range. Out of range. Sorry. 75 miles per hour. Out of range. Sorry. Saat akan pulang, mereka melewati kota Thunder Hollow, di mana kota tersebut selalu memiliki jadwal perlombaan balap mobil di setiap harinya. Sebelum masuk ke dalam kerumunan, McQueen terlebih dahulu badannya disamarkan menggunakan lumpur. Tapi apesnya, dia dan Crash yang tak sengaja masuk ke sirkuit dianggap sebagai peserta dan perlombaan pun dimulai. Ternyata ini bukanlah balap mobil seperti pada umumnya, karena dalam audisi ini, semua pesertanya saling baku hantam untuk adu ketahanan. Semua mobil mendorong satu sama lain. Tak peduli seberapa penyok badannya, yang terpenting mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Hampir memasuki putaran terakhir, Fritter masuk ke arena dan mengusik para peserta menggunakan apinya. Tapi dia terjatuh dan saat itu pula Ben McQueen terjebak di lumpur. Keduanya saling berusaha mengatasi kendalanya masing-masing. Untungnya, McQueen bisa gercep menyelamatkan diri dan berhasil membuat Fritter terjatuh. Saat
MC telah mengatakan Crash adalah pemenangnya, Crash malah tak sengaja menyerempet truk air, membuat truk itu terjatuh dan air yang ada padanya mengenai McQueen sehingga penyamarannya terbongkar. Lightning McQueen! Seketika seluruh penduduk Thunder Hollow gempar karena ada sosok legend Piston Cup di sana. Sementara Crash bangga karena telah memenangkan pertandingan ini. Berbeda dengan McQueen, dia kesal karena kecepatannya tak berkembang dengan baik. Saking marahnya dengan Crash, McQueen menyuruh dia untuk tidak berlagak seperti mobil balap. Saat itu, piala dari Thunder Hollow jatuh dan Crash jadi marah hingga keluar dari trailer. Crash yang sedih mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia ingin menjadi pembalap dan McQueen adalah sosok inspiratornya. Dia mengatakan sering menonton McQueen di acara televisi. Menurutnya McQueen begitu pemberani tetapi tidak dengan dirinya. Kenapa Crash bilang begitu? Soalnya dahulu saat dirinya memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba, dia malah tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Good luck, Mr. McQueen. Saat kembali melakukan perjalanan, McQueen menonton acara Chick di mana Natalia mengatakan Jackson dengan kecepatannya yang mencapai 342 km per jam memiliki peluang menang sebanyak 95,2% dari perlombaan nanti. Sedangkan McQueen dengan kecepatannya akan mengalami karir yang di ujung tanduk. Karena gelisah, McQueen menelpon Meter dan sedikit minta pendapat. Mungkin bagi Meter dia bukanlah orang yang pintar memecahkan masalah. Namun dalam situasi ini Meter memiliki ide agar McQueen pergi ke Thomasville bertemu Smokey pelatih Hudson dahulu. Setelah mematikan telepon, McQueen menjemput Crash yang sebenarnya masih ngambek dengannya. Singkatnya, setelah Crash lulu, mereka on the way ke Thomasville. Sampailah mereka di arena balap yang menjadi saksi bisu kejayaan Doc Hudson. Saat sedang melakukan putaran, mereka dikagetkan dengan Smokey yang tiba-tiba muncul. Mereka lalu ke sebuah bar, di mana customernya adalah para pembalap legendaris yang seangkatan dengan Hudson. Mereka kemudian mulai flashback dengan menceritakan sosok Hudson yang sangat berkarisma dan periang saat balapan. Suatu hari dalam pertandingan, Hudson pernah dipepet ke dinding oleh lawan mainnya. Dia yang tak putus asa berputar arah dan aksinya sangat fantastis. Bahkan pendatang baru tak pernah menyaksikan aksi seperti itu sebelumnya. Menurut temannya, setelah kejadian itu Hudson tak pernah berhenti tersenyum selama 1 minggu. Malamnya, McQueen berkata pada Smokey bahwa dia tak ingin memiliki nasib yang sama seperti Hudson. Alasannya adalah karena Hudson telah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya dan semenjak itu pula Hudson menjadi berubah. Smokey menyangkal setengah pendapat McQueen yang tak disangkalnya bahwa memang benar kecelakaan itu telah menghancurkan tubuh dan hati Hudson. Bahkan pasca kecelakaannya, Hudson mengasingkan diri di kota Radiator Spring. Sampai-sampai Smokey tak dapat berkomunikasi dengannya selama 5 tahun, 50 tahun. Namun semuanya berubah setelah Hudson berkenalan dengan McQueen. Sejak itu Hudson berani mengirimkan surat kepada Smokey, bahkan isi suratnya ini semua hanyalah tentang murid kesayangan dia yaitu McQueen. Menurut Smokey, Hudson memang mencintai balapan. Namun ketika Hudson melatih McQueen, Smokey tak pernah melihat dia sebahagia itu. Dan karena pembicaraan ini, McQueen menjadi teringat kembali masa-masa indahnya saat bersama Hudson. McQueen yang termotivasi kembali berlatih semaksimal mungkin. Dalam latihan, Crash ikut berperan sebagai pemancing McQueen. Dan McQueen kurang menganggap itu lawan yang susah, karena pada dasarnya Crash adalah pelatih. Smokey lalu memberi rintangan yang tak seperti biasanya, seperti melempar jerami, bahkan melatih kecepatan McQueen di tengah para traktor. Sementara di Florida, kecepatan Jack semakin menggila karena mencapai 344 km per jam. Balik lagi ke Thomasville, malamnya Smokey memutar video balapan Hudson, di mana Hudson pernah menggunakan trik melekat pada mobil lain. Dia berharap McQueen juga bisa memanfaatkan sikon seperti ini.
Besoknya, McQueen mulai berlatih kembali dengan trik yang sama. Bahkan malamnya, McQueen masih tetap berlatih di hutan sampai lapisan di tubuh dia mengelupas karena saking kencangnya berlari. Di latihan terakhir, McQueen berhasil menyalip Crash. Namun, mobil kuning itu tiba-tiba balik menyalip dan akhirnya Crash menang. Crash merasa bahagia karena telah berhasil mengalahkan idolanya. Sementara McQueen kembali netting dengan kemampuannya ini. Singkatnya, perlombaan yang McQueen nanti-nantikan tiba. Terlihat para penduduk dari Radiator Springs juga datang ke Florida untuk menyemangati McQueen. Sebelum perlombaan berlangsung, Sterling mengingatkan McQueen bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia kalah dalam pertandingan. Perlombaan dimulai. Dari posisi paling belakang, McQueen satu demi satu mulai mendahului lawannya. Sementara Sterling yang melihat Crash ada di sampingnya menyuruh dia pergi mengajari Ronald mobil baru pengganti McQueen kelak. Tapi Crash tidak mau karena dia ingin melihat pertandingan McQueen dan berpositif thinking bahwa McQueen pasti akan menang. Tapi Sterling mengatakan bahwa Crash adalah pelatih bukanlah pembalap. Nah, McQueen yang mendengar percakapan itu masuk ke pit dan menyuruh timnya bersiap untuk mengganti ban. Tapi bukan padanya, melainkan pada Crash. McQueen yang percaya Crash berpotensi bisa menang menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan dia. Dengan cepat, Crash disulap menjadi mobil bernomor yang sama dengan McQueen. Awalnya hal ini sangat dicegah oleh Sterling, namun Mater berhasil menghalau Sterling dan akhirnya Crash melanjutkan perlombaan McQueen. Bagi McQueen, kesempatan terakhir miliknya adalah kesempatan pertama untuk Crash. Semua yang ada di stadion merasa terkejut ketika melihat McQueen digantikan oleh Crash. McQueen beralih posisi menjadi pemimpin tim dan memberikan banyak arahan untuk Crash. Nah, di sini fakta kemenangan Crash di kota Thunder Hollow diungkapkan oleh McQueen, sehingga seluruh penduduk Thunder Hollow yang menonton pertandingan tersebut teriak-teriak kegirangan karena kotanya disebut. Saat Crash berhasil menduduki posisi 3 besar, Jackson mulai tak tinggal diam padanya. Dia menghasut Crash dan membuyarkan konsentrasinya. Untung saja peran McQueen sangat membantu. Dia langsung menyadarkan Crash dan menyemangatinya. Setelah kembali sadar, Crash melakukan trik yang pernah Smokey ajarkan, yaitu menempel pada lawan. Selanjutnya, dia yang mengambil sisi kanan lawan dipepet habis-habisan oleh Jackson. Dan Crash tak mau kalah. Dia melakukan trik yang dipakai Hudson sehingga Crash berhasil memenangkan pertandingan ini. Dia berhasil mengalihkan pandangan semua penonton. Sterling yang tadinya mencaci maki Crash kini juga bersikap manis ke dia. Sterling bahkan membujuk Crash untuk menjadi tim balapnya, namun Crash menolak dan dia lebih memilih tawaran dari Tex, pemilik sponsor Dinoco atau sponsor idamannya McQueen dahulu. McQueen yang dianggap pensiun disuruh Sterling melakukan foto produk brand ambasadornya. Namun Sally segera membelanya karena papan pengumuman memperlihatkan bahwa pemenang dari perlombaan ini adalah Crash dan McQueen sebab di awal pertandingan McQueen lah yang ikut berlomba. Kini Crash didatangi para reporter, sementara McQueen merasa senang karena bisa membuka jalan kesuksesan untuk Crash. Singkatnya, Crash main ke Radiator Springs. Dia sekarang sudah didesain menjadi pembalap Dinoco dengan nomor yang dimiliki oleh Doc Hudson sesuai dengan keinginan McQueen. Sementara McQueen mengganti warnanya menjadi biru seperti Hudson serta menulis nama coach kesayangannya di belakang badannya. Di sini teks penyeponsornya Crash telah berhasil membeli Rush East dan McQueen kini juga diangkat menjadi kepala tim Crash. Akhir scene, McQueen dan Crash keliling bersama di kota Radiator Springs dan film pun selesai. Gimana? Emang nih
nih Pixar kalau bikin film selalu nggak pernah gagal ya lur. Dari film ini seperti biasa pesan yang dapat Mbak Yani ambil adalah pasti kita akan bahagia jika sukses. Namun akan jauh lebih bahagia jika kita dapat mewariskan kesuksesan kita kepada orang lain. Yaudah sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.